ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وتمسك بسنته وبعد. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan barangkali firman Allah ini sepertinya sudah sangat hafal bagi kita. Dan di sini saya ingin mengupas lebih dalam, mengajak kita untuk mentelah sejauh mana kita sudah mengamalkan, mengaplikasikan firman Allah dalam surah Al-Dariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Yang menjadi kajian kita sekarang adalah ibadah. Kaidah usul fikih mengatakan, al-aslu fil ibadati haram illa ma dalla dalilun 'ala. Hukum asal dari sebuah penghambaan itu haram. Hukum asal dari sebuah ibadah itu adalah haram, kecuali jika ada dalil yang mewajibkan. Ini kaidah usul fikih, Bapak. Oleh karena itu tidaklah diizinkan dalam agama membuat sesuatu dan kita katakan itu adalah ibadah, padahal tidak ada satupun dalil yang mengajarkan atau mengarahkan kita untuk itu. Nah, sekarang kita fokus pada kata ibadah. Kata ibadah secara bahasa artinya adalah al-khudu' wal inqiyad. Artinya adalah patuh dan tunduk. Secara bahasa, arti ibadah itu adalah patuh dan tunduk. Lalu dalam pengaplikasian ibadah itu ada hal-hal yang harus kita penuhi. Nah, dalam kitab fikih dinamakan dengan syurut. Syarat-syarat sebuah ibadah itu bisa dikatakan sempurna. Ada juga namanya arkan. Beberapa hal pokok yang harus dilakukan dalam ibadah. Di samping itu ada juga namanya sunnah. Sunan artinya hal-hal yang menambah keistimewaan ibadah yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mengaji. Kita contohkan pada ibadah salat. Coba kita tanya diri kita masing-masing. Kira-kira hidup kita yang kita lalui di dunia selama ini sudah berapa tahun? Mungkin ada yang sudah 40 tahun, atau mungkin sudah ada yang 50 atau 60 tahun. Sepanjang itu usia kita, sudahkah kita meyakini ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah di antara kita yang bisa memastikan ibadah yang kita lakukan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal usia kita sudah lanjut. Hari demi hari kita sibuk dengan urusan dunia,
Tatkala pelaksanaan ibadah, adakah di antara kita yang memastikan ibadah kita itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan yang mesti dijawab oleh diri kita sendiri. Usia kita sudah 50 tahun. Salat kita barangkali sudah 30 tahun. Sepanjang 30 tahun itu siapa yang bisa memastikan ibadahnya sudah selesai? Siapa yang memastikan salat lima waktu kita itu sudah benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Dan kita tidak tahu entah berapa lagi usia kita ke depan untuk memperbaiki ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah subuh rahimahullah. Di antara hal terpenting dalam pelaksanaan ibadah sholat kita contohnya adalah memahami setiap zikir, memahami setiap apa yang dibaca dalam sholat. Sholat itu bukan seperti goyang gemoy, di mana kita goyang tapi kita nggak tahu apa fungsi dari gerakan-gerakan kita itu. Sholat itu tidak sama dengan tari-tarian, Bapak Ibu sekalian. Sholat itu adalah penghubung antara kita dengan Tuhan kita. Nah, sebanyak ini kita sholat, selama ini kita sholat, sebanyak ini jemaah kita di Masjid Raya, siapa yang benar-benar memahami setiap lafaz yang dibaca dalam sholat? Contoh kecil, Al-Fatihah. Apakah semua kita mengerti apa Al-Fatihah? Padahal itu rukun sholat. Sudah benarkah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin? Padahal itu adalah rukun sholat. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan khusyuknya sholat kalau kita tidak memahami setiap zikir yang kita baca? Artinya banyak kekurangan ibadah, nilai-nilai ibadah kita yang telah kita lakukan di sini. Itu baru satu ibadah. Makanya tidaklah salah jika Umar bin Khattab mengatakan dalam sebuah atap. Kata Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bagian terpenting dalam ajaran agama. Pelajarilah bahasa Arab. Umar bin Khattab mengatakan belajar bahasa Arab itu wajib hukum bagi setiap muslim, setidaknya untuk memahami setiap zikir yang mereka baca. Kita jujur terhadap diri kita sendiri. Sebanyak ini jemaah Masjid Raya subuh ini, kira-kira dibandingkan bahasa Arab dan bahasa Inggris, mana yang lebih paham? Mana yang lebih paham? Jujur kita tanya ke diri kita masing-masing. Malah kita selalu mendorong anak keturunan kita untuk mempelajari bahasa yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kesempurnaan kita sebagai seorang. Kita tidak segan-segan membayar mahal untuk itu. Sementara hal pokok dalam ibadah kita sangat naif kiranya jika kita tidak mengingatkan anak dan cucu kita tentang sesuatu yang sangat penting dalam keutamaan ibadah kita. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah subuh rahimahullah. Kita jujur terhadap diri kita. Kita selalu membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Semua kita hafal doa itu. Tetapi pada aplikasinya, apa yang kita ucapkan, sering manusia itu terhenti dalam permohonan dan keinginan duniawi mereka sendiri. Seolah-olah yang mereka minta kepada Allah hanya kesenangan, kekayaan ketika hidup. Sementara bekal untuk akhirat
bekal untuk akhirat. Setelah panjang usia yang kita hadapi, kita lalui, bekal di akhirat kita lupakan. Padahal ingatlah, dalam doa yang kita baca itu ada 3 permintaan. Pertama, berikan kebaikan untuk hidup di dunia. Hanya 1 untuk dunia dalam doa kita. Yang 2 lagi, berikan kebaikan untuk akhirat dan lindungi kami dari neraka. 2 permintaan untuk akhirat, 1 permintaan untuk dunia. Nanti pada kenyataannya hidup yang kita lalui, kita terhenti pada 1 permintaan tentang kebahagiaan di dunia, kekayaan, pangkat dan jabatan, kekuasaan, bahkan tidak segan-segan kita melakukan hal-hal yang haram untuk mendapatkan kesenangan dunia itu. Lalu kemana larinya kebahagiaan di akhirat? Kemana larinya permohonan kita untuk dilindungi dari api neraka? Sementara kita tidak memperhatikan bagaimana kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah salah kita mengatakan jika kita sebenarnya adalah orang-orang munafik yang masih duduk di sini. Tidaklah salah kita mengatakan diri kita itu sebenarnya masih munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena munafik itu dalam surah An-Nisa dikatakan adalah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Sesungguhnya sifat munafik itu adalah berpura-pura di hadapan Allah, menipu di hadapan Allah, dan Allah pun kelak akan membalas itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan ketika mereka melaksanakan salat, banyak malasnya daripada serius. Banyak kesia-siaannya daripada kehusyukannya. Yura'unan nas, dan ada di antara orang munafik itu yang salatnya hanya karena ingin dilihat oleh orang. Dan ini terakhir ucapan Allah dalam ayat itu, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka sama sekali tidak pernah ingat Allah kecuali hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Mereka tidak ingat dengan Allah kecuali hanya secuil saja. Ketika musibah datang baru mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal Ramadan mereka ingat di hadapan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rezeki banyak, ketika harta melimpah, ketika ada hak fakir miskin di sana, banyak dari mereka yang masih melengah. Seakan-akan semua itu adalah atas usaha. Na'udzubillah, na'udzubillah. Masihkah kita berani mengatakan kita ini berhak memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masihkah kita meyakini kita ini adalah hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kualitas ibadah kita masih dikerahui? Kesempurnaan ibadah kita masih kurang. Kekhusyukan tidak kita miliki karena kita tidak mau mempelajari dan memperbaiki setiap keutamaan salat dan ibadah-ibadah lain yang kita miliki. Na'udzubillah min na'udzubillah. Oleh karena itu, ingatlah setelah kiamat itu didirikan, terjadi, setiap manusia akan memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia lagi. Hanya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mereka gampangkan selama ini. Setiap manusia baik beriman ataupun kafir kelak di akhirat minta, ya Allah kembalikan lagi kami ke dunia. Karena ada hal-hal penting yang tidak mereka sempurnakan di dunia ini. Karena ada hal-hal penting. Kita baca dalam surah Asy-Syu'ara. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Jika saja Allah masih memperkenankan mengembalikan kami ke dunia sekali lagi, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang benar-benar menyempurnakan keimanan. Allah juga berfirman bercerita tentang orang-orang munafik dalam surah Al-Munafiqun. Allah mengatakan waqalu laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai saja dulu di dunia Engkau undur kematian, fa asaddaqa wa akun minas salihin,
saya akan berusaha berbuat baik dengan cara bersedekah, dan saya akan menjadikan diri saya ini orang-orang yang saleh. Begitu penyesalan setiap manusia kelak di akhirat. Nah, kita perhatikan pada ibadah kita. Wajar saja kekhusyukan tidak kita dapatkan karena kita tidak memahami apa yang kita ucapkan. Perumpamaan kita tidak lebih hanya bagaikan keledai dulu yang diberi kitab-kitab sebagai beban. Allah ceritakan dalam surah Al-Jumu'ah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina humilu at-taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayati Allah wallahu la yahdi al-qaumadh dhalimin. Surah Al-Jumu'ah ayat ini. Allah katakan, perumpamaan orang-orang yang dahulunya diberikan kitab suci Taurat, yaitu umat Nabi Musa alaihissalam. Mereka diberikan kitab suci Taurat, summa lam yahmiluha, tapi mereka tidak pernah mau mendalami isi kitab suci mereka itu. Perumpamaan mereka kamathalil himari yahmilu asfara, bagaikan keledai-keledai bungu yang membawa beban di punggungnya berupa kitab-kitab. Bagaikan orang-orang tolol yang tidak tahu bahwasanya yang mereka bawa itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi dunia dan akhirat mereka. Sekarang kita tanya ke diri kita, sudah sejauh mana kita mendalami kitab suci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Jika tidak tergerak hati kita untuk itu, jika tidak tersentuh hati kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan menyempurnakan ibadah kita, dengan memahami segala ajaran-ajaran yang diajarkan Allah dalam kitab sucinya, maka jangan berharap kita akan segera dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surga. Ingat bahwasanya orang-orang yang tahu tentang sesuatu yang wajib tapi tidak menyempurnakan kewajiban itu, menurut ulama tasawuf dinamakan dengan orang-orang fasik. Sementara orang-orang fasik kita ketahui balasan mereka, sebagaimana Allah berfirman dalam surah As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahum an-nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi. Adapun orang-orang yang fasik, maka mereka kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Setiap mereka ingin mengeluarkan kepala mereka dari telaga neraka itu, Allah benamkan kembali kepalanya itu. Dan Allah mengatakan kepada mereka, rasakan oleh kalian sesuatu yang tidak pernah kalian indahkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kepada kita berada pada bulan Ramadan, bulan hidayah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah. Mari sama-sama kita tingkatkan, kita dalami lagi kualitas ibadah kita. Jangan kita seperti melaksanakan sesuatu tapi tidak ada gunanya bagi kita. Sia-sia usia yang telah lama kita lalui, tapi ibadah kita belum ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalami setiap zikir yang kita baca, pahami setiap zikir yang kita baca dalam setiap rukun salat kita. Zikir ruku', zikir sujud, pahami setiap kata itu sehingga kita benar-benar berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala rasanya ketika kita melaksanakan ibadah salat kita. Dan khusyuk tidak akan didapati kecuali oleh orang-orang yang benar paham dengan apa yang mereka pohonkan dan apa yang mereka mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan saat ini menjadi evaluasi terhadap ibadah kita dan kita benar-benar dijadikan hamba-hamba yang menyempurnakan kewajibannya, hamba-hamba yang benar-benar memperhatikan ibadahnya, hamba-hamba yang benar-benar ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hamba-hamba yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.